Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Shallallahul azim wa ballagha rasulun nabiyil karim wa nahwana dzalika minasyaitin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul Mukarramin, pemirsa Baraya Hadas TV yang saya hormati, kita jumpa lagi dalam acara Sentuhan Qalbu. Pertama, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala rasa syukur kita. Sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in ila yaumil akhir, dan mudah-mudahan kita semua digolongkan kepada umat Rasulullah SAW yang senantiasa mentaati sunnahnya, sehingga kita insya Allah di yaumil qiyamah nanti akan mendapat syafaatul uzma, sehingga kita bersama-sama lagi seperti di sini di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah SAW bersabda, majalisa qaumun majlisan lam yadhkurullaha wa lam yusalli ala nabiyyihim illa alaihim tiratan fa in saa'a adzabahu wa in saa'a ghafara lahu. Tahu artinya? Kata Rasulullah SAW, apabila di satu majelis atau satu kaum berkumpul, lam yadhkurullaha, maka di dalamnya tidak dipakai untuk mengingat Allah, dan di dalamnya tidak dibacakan sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa alaihim tiratan, maka majelis tersebut adalah majelis yang bau, majelis yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, agar kita mendapat barokah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita majelis ini buka dengan sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maula
Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ya salli wa sallim wa yubarik alaihi. Yang terhormat hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita di sini diberi kesempatan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama berkumpul dalam rangka tasyakur bin nikmah. Ada dua hal pada kesempatan ini yang harus kita syukuri. Yang pertama, masuk akhir dari bulan Muharram tahun Hijriah 1444 Hijriah. Sekarang sudah masuk tanggal 24 kalau bulan Muharram. Dan yang kedua adalah tasyakur bin nikmah, masih hangat sampai hari ini di media sosial, di masyarakat, dari desa sampai kampung, sampai pedesaan, dari kota sampai pusat kota, seluruh Indonesia merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah umur 77 tahun. Sudah tua banget. 77 tahun. Keyakinan pembebasan rasionalitas terhadap umatnya. Ketika ditanya oleh pasukan Raja Namrud misalnya, siapa ini yang menghancurkan berhala-berhala? Maka ada orang yang mengatakan bahwa yang menghancurkan berhala itu seorang pemuda namanya Ibrahim. Dipanggillah Ibrahim alaihissalam. Saat dipanggil kemudian diinterogasi, Anda adalah perusak berhala Tuhan-Tuhan kami. Nabi Ibrahim, mana mungkin aku seorang hamba yang lemah bisa menghancurkan Tuhan-Tuhan kalian? Sementara Tuhan kalian tentunya lebih mulia. Tidak begitu kan, tidak masuk akal. Nah, di sini kita akan coba membuat satu paparan tentang tasyakur bin nikmah. Ada 3 hal yang harus kita lakukan tasyakur bin nikmah. Yang pertama, tasyakur bil lisan. Yang kedua, tasyakur bil qalbi. Yang ketiga, tasyakur bil jasadi. Tasyakur bil lisan, kata Imam Al-Ghazali, minimal kalau kita mendapatkan satu kenikmatan, satu kabar gembira, satu kebahagiaan yang kita dapat, minimal
ucapkan lisan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menguasai segala alam. Segala puji bagi Allah. Yang lain tidak boleh ada yang merasa itu. Gak boleh. Cek bahasa Sunda maulah pujian. Muji hanya kepada Allah. Segala puji bagi Allah. Keagungan bagi Allah. Umat manusia, makhluk semua adalah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setinggi apapun prestasi kita, setinggi apapun pangkat kita, sepintar apapun ilmu pengetahuan kita, tetap semuanya hanya milik Allah. Ucapkan alhamdulillah. Tak ada yang kita banggakan di sini. Itulah dengan mengucapkan rasa syukur alhamdulillahirabbil alamin, kembali kepada diri kita menjadi orang yang sangat tawadhu di hadapan Allah. Kita hanya sebagai makhluk diciptakan Allah, tidak ada hak untuk dipuji, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah SAW, ketika mendapatkan suatu nikmat, berita gembira atau apapun yang terima kita kebaikan, kharra sajidan syukran lillah, bersujudlah kepada Allah. Apa yang diucapkan? Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa amala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika ya arhamar rahimin wa adkhilni bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa adkhilni min ibadikas sholihin. Sujud. Ya Allah, Engkaulah telah menjadikan kami semua sebagai makhluk-Mu. Tetapkanlah aku sebagai orang yang tetap bersyukur atas nikmat yang telah aku terima dan telah diterima oleh orang tua kami. Jadikanlah kami kepada kelompok orang yang berkasih sayang. Jadikanlah, masukkanlah kami ke dalam kelompok orang-orang yang soleh. Begitulah tugas pertama sesungguhnya ketika kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tasakkur bil qalbi. Jangan lupa tekadkan dalam hati bahwa kemerdekaan yang 70 tahun ini tanpa campur tangan Allah, tanpa qada Allah tidak mungkin terjadi. Kalaupun usaha kita sampai naik ke langit, menerobos bumi, jika tidak ada takdir Allah, maka di dalam undang-undang dasar disebutkan atas berkat rahmat Allah yang rahmat itu artinya berkah. Berkah itu artinya rizki yang diterima, yang dirasa, yang berlimpah. Itulah namanya berkah. Sahabat Hadas TV yang berbahagia, kita sekarang masuk ke tasyakur bin nikmah. Yang ketiga, tasyakur bin nikmah dengan jasad kita. Kata Syekh Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya disebutkan, seseorang bertasyakur dengan jasad kita, artinya laksanakan perintah Allah sebaik mungkin. Hindarkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda rasa syukur kepada Allah didahului dengan rajin mengerjakan sholat. Rajin mengerjakan sholat. Rajin mengerjakan sholat. Inti dari sholat adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku semuanya milik Allah. La haula wala quwata illa billah. Kita mengangkat tangan. Siapa yang mengangkat tangan? Allah yang mengangkat tangan, bukan kita. Kita hanya sebagai sarana. Kita bisa mengucapkan lidah
Allah yang mengucapkan, mentakdirkan kita bisa mengucapkan. Siapa yang berkehendak? Allah hakikatnya. Jadi dalam tasyakur binikmat 3 unsur tadi jangan dilupakan. Apabila kita mengakui seorang yang bersyukur, maka kita lisannya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Hatinya yakinkan bahwa Allah segala sesuatu yang menguasai. Tak ada yang lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, lakukan dengan perbuatan, sholat, amal soleh. Sholat tanpa amal lago. Maka dina Al-Quran disebutkan selalu inna sholati wa amilus aqimis sholat wa atuz zakat. Selalu dirangkaikan. Itu artinya orang yang sholat selalu diwujudkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari, mau berbuat baik kepada sesama. Itu yang disebut akhlak. 1, akhlak kepada Allah. 2, akhlak kepada Rasul. 3, akhlak kepada diri kita sendiri. 4, akhlak kepada sesama. 5, akhlak kepada lingkungan. Akhlak kepada Allah tadi, inna sholati wa nusuki, senantiasa melaksanakan perintah Allah. Akhlak kepada Rasul, teruskan perjuangan Rasulullah SAW, dakwah sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Anda semua, kita semua jangan berpikir bagaimana keadaan kita umat Islam di Indonesia 10 tahun, 50 tahun, 20 tahun, 15 tahun lagi ke depan. Bayangkan, siapa yang akan menghancurkan Islam? Bukan orang Yahudi. Siapa yang akan menghancurkan Islam? Bukan orang Nasrani. Tapi sesungguhnya orang yang akan menghancurkan Islam adalah umat Islam itu sendiri. Siapa umat Islam yang menghancurkan Islam? Orang yang tarikus sholat, orang yang suka meninggalkan sholat. Man aqomaha faqad aqomadin, wa man taraka faqad hadamadin. Siapa yang melakukan sholat, artinya orang sudah berjuang untuk menegakkan agama Islam. Siapa orang yang meninggalkan sholat, maka itulah sesungguhnya penghancur dari Islam tersebut. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana adada ma bi'iznillahi sholatan daimatan bidawami. Ya Allah anu maha pangampura, rumaos abdi seueur lapar dosa, bakmi Gusti tengah hampura, kantos abdi jadi jalmi cilaka. Allahumma salim ala sayyidina wa maulana adada ma bi'iznillahi sholatan daimatan bidawami. Keyakinan pembebasan rasionalitas terhadap umatnya. Ketika ditanya oleh pasukan Raja Namrud misalnya, siapa ini yang menghancurkan berhala-berhala?
Maka ada orang yang mengatakan bahwa yang menghancurkan berhala itu seorang pemuda namanya Ibrahim. Dipanggillah Ibrahim alaihissalam. Saat dipanggil kemudian diinterogasi, Anda adalah perusak berhala Tuhan-Tuhan kami. Nabi Ibrahim, mana mungkin aku seorang hamba yang lemah bisa menghancurkan Tuhan-Tuhan kalian. Sementara Tuhan kalian tentunya lebih mulia. Tidak begitu kan, tidak masuk akal. Baraya Hadas TV, sentuhan kalbu. Hadratul Mukarramin, bahwa kita bertasyakur itu tidak lepas dari masa lalu yang disebut sejarah. Kita perlu sejarah karena untuk kewaspadaan kita, apa yang terbaik dari sejarah kita lakukan demi masa yang akan datang. Tetapi anak muda sekarang, generasi sekarang atau manusia yang hidup sekarang di Indonesia itu bagaikan seperti itu. Kalau terlalu kita lagi mengendarai kendaraan, kita terlalu banyak melihat spion, maka yang terjadi adalah tabrakan. Jelas? Kita bangga dengan sejarah, kita bangga dengan Soekarno, kita bangga dengan pahlawan-pahlawan kita, tapi kita sendiri tidak ada yang bisa jadi Soekarno. Kita tidak bisa jadi dengan pahlawan-pahlawan yang lain. Nah, seharusnya dengan mempelajari sejarah masa lalu, kita tersentuh hati kita, tergugah semangat kita. Soekarno seperti itu, pahlawan revolusi, saya sebagai pengganti di masa yang akan datang. Itu tujuannya sejarah. Terus aja kita membaca sejarah, terus aja kita mengutak-atik sejarah. Apa yang dilakukan? Kata Nabi, masa lalu itu jadi pengalaman. Ya sudahlah, jadi pengalaman, bakal hidup. Hari esok adalah harapan. Bagaimana bangsa kita di masa yang akan datang? Harapan kita, tugas kalianlah generasi muda, tugas kita lah sebagai bangsa. Bagaimana mencanangkan negara ini sebagai lebih maju, supaya lebih bersaing dengan negara-negara lain. Tapi yang penting kata Nabi, yaumai, hari ini apa yang kita lakukan? Seorang pelajar untuk mengisi kemerdekaan dengan belajar dengan baik, tanggung jawab kepada dirinya, tanggung jawab kepada orang tuanya, tanggung jawab kepada lingkungannya, tanggung jawab kepada masa depannya. Hari ini apa yang mesti kita perbuat? Itu yang lebih penting kata Rasulullah SAW dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian ingin menghitung-hitung nikmat dari Allah, la tuhsuha, tidak akan terhitung. Betapa besar nikmat Allah yang telah kita terima. Betapa melimpah ruahnya nikmat Allah yang diberikan kepada negara kita Republik Indonesia. Tak ada satupun yang sia-sia di Indonesia ini. Kata Gus Gus bilang, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Betul? Ya, Gus Gus mengatakan itu dulu tahun 70-an waktu Bapak sekolah di SD. Bukan lautan, hanya kolam susu, kail dan jalan cukup menghidupimu. Tiada harapannya. Nah, itulah sudah lupa sejarah. Grup band khusus mencanangkan tongkat kayu ditanam, hanya tongkat kayu akan menjadi tanaman. Itu gambaran betapa suburnya negara kita itu. Apapun jadi di Indonesia. Makanya orang Jepang dulu mengatakan
Soklah tukuran negara. PQ orang Indonesia mah kadar itu bawa naon wepek bebekalan bekal ke Jepang. Kuring marek lengoh we ti Jepang ka Indonesia. Ngan untung teu didugeurkeun. Jepang sudah tahu di Indonesia itu subur, makanya Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, Jepang semua ingin menguasai Indonesia, menjajah Indonesia. Intinya ingin menguasai Republik Indonesia yang demikian subur. Sekarang sudah merdeka, apakah benar kita sudah merdeka? Belum. Apa yang kita belum merdeka? Kita rasakan siapa yang menguasai ekonomi di Indonesia? Siapa yang menguasai ekonomi Indonesia? Kita mah orang Indonesia hanya jadi pekerja saja. Ya. Nah, oleh sebab itu tugas kalian adalah 10 tahun yang akan datang. Kalian yang harus menguasai perekonomian, harus menguasai teknologi, menguasai sains, ilmu pengetahuan dan sebagainya demi kemajuan bangsa Indonesia. Itulah hakikat syukur atas kemerdekaan yang kita lakukan hari ini. Sahabat Hadas TV yang saya hormati, lebih jauhnya kalimat syukur dalam Al-Quran itu yang saya baca ada 72 ayat. Kalimat syukur dalam Al-Quran ada 72 ayat. Sementara kalimat nikmat ada 158 ayat. Dan yang terbanyak yang mengungkapkan tentang nikmat tersebut adalah surat Ar-Rahman, ada 31 ayat. Wa bi ayyi ala wa bi ayyi ala rabbikuma. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Sering saya setiap ceramah mengatakan nikmat salah satu contohnya kurang diberi icip. Berapa Anda pernah menghitung-hitung icip Anda? Berapa sehari icip Anda? Nikmat. Ya. Tapi nikmat itu hanya sebesar ini dan sepanjang ini. Ngan sakieu tah. Geus lewat ini mah teu nikmat deui. Betul? Makanya nikmat sampai sini. Nikmat itu sedikit. Coba ketika kita ngantuk, apa? Huai. Ada huai yang bisa jam? Pernah tuh di RT saya ada yang huai sampai ininya terlalu ini 300.000 tuh dioperasi di Emmanuel supaya ininya dikembalikan lagi. Itu salah satu kalau nikmat dicabut oleh Allah. Coba bayangkan kalau nikmat di bangsa Indonesia dicabut oleh Allah, bagaimana? Nah, ini yang perlu kita syukuri. Jadi ada 3 hal kita simpulkan dalam kesempatan ini. Saya sering ceramah di mana-mana, tapi kalau diliput seperti ini baru sekarang. Ya, diliput di sini. Mudah-mudahan saya nanti bisa berlanjut. Nanti akan memprogramkan, yaitu temanya itu ngopi pahit. Tangki di Hadas TV aya judul ngopi pahit. Naon ngopi pahit teh? Ngobrol perkara Islam berkat iman dan takwa. Bukan atuh. Yuk. Kurang ngopi pahit. Naon tadi teh? Ngobrol perkara Islam berkat iman dan takwa. Mudah-mudahan nanti berlanjut di Hadas TV. Dalam kesempatan ini
Saya berterima kasih kepada seluruh pihak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan meskipun dalam waktu yang tidak begitu panjang, mudah-mudahan bermanfaat, dapat diambil intisarinya, dapat dimaknai oleh masing-masing, dan yang lebih penting adalah dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai orang yang syukur, selalu lisannya dijaga dengan zikir kepada Allah, memuji kepada Allah. Sebagai orang yang bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kita terima, hatinya terus berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tekadkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagai orang yang bersyukur kepada Allah, selalu berbuat baik, bersosialisasi di masyarakat sesuai kemampuan kita masing-masing. Itulah makna syukur yang Bapak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan umumnya bagi para pendengar semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu melindungi kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sentuhan kalbu, temukan kesejukan hati dan Baraya Hadas TV yang baik. Terima kasih.